sih kesan yang manis sama Gus Hasan ini. Masalah Nggak ada ini kesan yang manis. ngerim-ngerimnya itu. Soalnya Enggak. saya masih punya catatan terbesar nih. Yang Gus Hasan katakan ke sampean. Ini saya tetap catat nih, bahkan di otak saya apa ya? Hurufnya huruf tebal gitu. Apa. Pemecatan guru. Tuh catatan paling terbesar dan tertebal di tulisan otak saya. Pemecatan guru. Ya kalau itu mah. Tapi terus terang ya, saya tidak ada kesan manis dengan Gus Hasan. Yang ada itu cuma kesan rasionalis, objektif, komprehensif, universal, itu yang ada. Kalau yang manis-manisnya mana ada Gus Hasan manis? Ya masih jauh manis saya lah, kan gitu ketimbang Gus Hasan. Gitu. Tetapi mencari guru, ya kan, yang rasional, yang objektif, kemudian yang universal, yang komprehensif dan bisa diuji, itu udah langka sekarang. Udah langka. Orang itu banyak guru memang bicaranya rasional, tetapi begitu diuji, itu tidak bisa diuji. Lah kalau Gus Hasan, ada kalamnya yang salah pun begitu kita uji, dia sampaikan ini pertimbangannya ini dasarnya ini, dan itu rasional, dan dia juga objektif. Cuman dulu awalnya begitu saya masuk Komal Gus Hasan ini agak berbeda gitu. Saya ini kan walaupun orang Lampung, tetapi kan biasa berguru dengan orang Jawa yang lembut. Nah, ketemu dengan Gus Hasan itu kan kadang kan orangnya kan saklek gitu loh, tetapi bener gitu loh. Maka orang-orang yang awal masuk ke Komal Gus Hasan ini kadang kan nggak kuat gitu loh. Nggak kuatnya apa? Ketika seseorang berkomentar atau menjawab tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan, atau bernarasi tidak sesuai dengan fakta, atau memberikan jawaban atau argumentasi, tetapi itu ngalor ngidul, nggak fokus, ya kan? Itu kan Gus Hasan kan langsung tegas. Termasuk tadi itu menanya Mas Imam, ditanya apa kabar malah ngomongin keluarga. Lah iyalah kena semprot. Nah maka kenapa saya imbangi juga kan, biar nggak Mas Imam sendiri yang kena semprot gitu loh. Saya bukan orang Jawa, saya orang Madura. Ngelesnya itu pinter Gus. Gus, saya setuju Gus dari pernyataan Bang Satria Gus. Manisnya lebih manis Bang Satria ketimbang Gus Hasan. Cuman manisnya Bang Satria itu pakai sari manis Gus. Gus Hasan itu manis tebu. Tapi belum madu Gus, tapi tebu. Salah. Gini, kalau bicara manis itu Mas Imam ini nggak bisa merayu. Saya memang lebih manis dari Gus Hasan, tapi Gus Hasan itu lebih ngangenin. Itu loh bedanya di situ. Ya, itu perkataannya Bu Dokter kemarin. Kamu sih, iya. Pertama saya agak tersinggung, kamu sih ganteng sih biasa aja, manis sih enggak. Jauh masih gantengan mantan-mantan aku. Tapi kamu ngangenin gitu. Nah, itu yang bahaya gitu. Tapi kamu ngangenin. Yang ngajarin dia kan saya Gus kemarin Gus. Enggak, itu fitnah itu. Tapi itu memang jujur ya Gus ya. Saya itu sulit sekarang, ini perlu dicatat juga sahabat-sahabat di bawah ya. Sulit sekarang kita menemukan sosok guru yang mau secara istiqomah, detil membahas sebuah persoalan apapun itu dengan kajian-kajian secara akademik. Yang kalau bahasa kami di kampus itu yang
objektif, universal, komprehensif, dan bisa diuji itu jarang sekarang. Itu loh. Banyak orang ngaji kitab ya cuma membacakan aja, kemudian tanpa ada kajian dengan pembanding, dengan komparasi dengan rujukan-rujukan yang lain kan gitu. Itu jarang sekali toh. Nah makanya hari ini ya kita perlu syukuri, kita doakan mudah-mudahan Gus Hasan ini panjang umur dan manfaat, umurnya diberkahi, dibahagiakan zohir batinnya dari dunia sampai akhirat, sehingga kita bisa menyerap ilmu-ilmu dari beliau ini, walaupun kita ini nyerap ilmunya gratisan kan gitu. Tapi ya memang begitulah, guru sejatinya guru itu ya harus gratisan gini gitu loh. Dan mudah-mudahan Jangan sampai kayak Habib Alawi. Kalau Habib ngajarin, ngijazahin apa itu syaratnya harus kebo, harus minyak 5 juta katanya gitu kan. Itu kalau Habib Alawi. Lah kalau Gus Hasan ini apa pernah dia minta duit, minta gift, minta paus misalnya, ndak pernah toh. Nah karena nggak pernahnya itu, kadang kan kita sampai lupa, nggak ngerti gitu loh. Kadang kan kita ini butuh disentil-sentil juga gitu loh. Makanya saya kan sengaja saya live itu kan, walaupun dapat dikit itu ya nge-give juga gitu, nggak ketang 10-20 itu kan. Artinya ini sebuah bentuk apresiasi aja. Tapi kan memang jarang sekali sekarang ini kita temukan guru yang gratisan, yang mau ngebimbing kita sampai benar-benar ngerti gitu loh, diulang-ulangnya terus kan gitu. Kadang kan guru itu kan kadang kan ya maaf ya, selain guru saya dulu ya, guru saya Abah Yai Hamami dulu. Kalau Abah Yai Hamami dulu memang namanya guru tauhid, saya itu betul-betul dia ngebimbing, namanya guru tauhid. Tetapi guru-guru yang kadang kan mudah sampai pada titik kulminasi gitu loh Gus, titik jenuh dia dalam menyampaikan sebuah materi. Apalagi ketemu santri-santrinya yang dablek kayak kita ini gitu loh, yang sulit nyambung gitu loh. Oh kadang kan bosen gitu loh, ujung-ujungnya muarah aja kan gitu. Nah makanya bersyukur saya dipertemukan dengan Gus Hasan. Seandainya saya dipertemukan dengan guru yang tidak seperti Gus Hasan ini, saya ini akan lebih kasar loh Pak Imam. Asli, karakter saya ini lebih kasar dari yang dilihat di media sosial ya, yang dilihat di media sosial. Saya ini aslinya lebih kasar. Itu bersyukur Gus Hasan udah bisa ngerem saya dari tindakan-tindakan yang anarkis, yang tidak rasional, yang bisa membahayakan diri dan keluarga. Tapi cara Gus Hasan nasihati saya itu kan kadang kan nggak pernah sahabat-sahabat itu kan melihat atau mendengar, menyaksikan Gus Hasan nasihatin Satria Kuda Putih, tidak pernah. Tetapi saya merasa dinasehati secara tidak langsung, dengan caranya, dengan sikapnya, dengan ilmu pengetahuan yang disampaikan, yang beliau tahu gitu. Dan saya bisa bernarasi panjang lebar. Kasihan Gus Hasan tuh salah tingkah. Enggak, saya bisa bernarasi panjang lebar ya Imam. Bahkan bisa mengalahkan Yai Yasir Umurona itu, bahkan bisa mengalahkan Yai siapa namanya Bang Dilah coach kita itu, pun ilmunya dari Gus Hasan. Jujur gitu loh. Emang dari mana? Karena memang saya paling banyak nyerap dari sini gitu loh. Yang saya nggak suka sama Gus Hasan ini. Tapi gini rasanya kalau didengarin Gus. Yang saya nggak suka ya sama Gus Hasan ini satu. Kenapa harapan kita bersama itu untuk Gus Hasan ini segera untuk mendapatkan tambatan hatinya itu kok belum terwujud? Itu doang yang saya nggak sukanya, itu doang kelemahannya. Kalau itu udah selesai udahlah.
ujung-ujungnya. Tapi gini narasinya Bang Satria ini, kalau mempunyai guru yang seperti Imam Jumbo kan jadi makhluk kasar. Ini rasa-rasanya nyindir Gus Hasan. Gus Hasan seolah-olah jadi guru menjadikan Satria Kuda ini menjadi makhluk halus ini. Enggak gitu loh. Oh ya iya sih. Waduh. Ya Aji, gimana? Curhat dong, Mah. Saya diem ya. Saya diem. Kalau udah dua orang ini ketemu, saya diem aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tiap malam ngeramein host yang gak laku-laku ini aja terus ya. Bener. Aduh. Parah nih udah. Sebetulnya bukan nggak laku, tapi ya itu tahu. Ya buktinya kan kalau memang orang itu laku kan ada apa? Ada plan gitu kan, ada agenda gitu kan. Maaf, saya nyambung, agendanya ada, cuman kelamaan. Tejuin. Wah, mulai dia. Nggak kelihatan Gus, minggir dikit. Pamer. Wah, bisa perpanjangan waktu nih kalau sepak bola nih. Iya. Ini ada apa sih kok di mute itu hostnya itu? Begini, ini lagi rame di sini karena ada lomba Agustusan gitu loh ya. Jadi begini, semua itu ada waktunya. Karena kan sudah sering kita sampaikan, khuyyiru linutfati. Pilihlah tempat yang terbaik untuk menumpahkan sperma kalian, kan begitu. Lawang. Aduh, parah. Kalau bagi saya itu nggak berlaku itu. Karena sudah hampir berapa tahun ini khairun nutfa itu terus. Begini Ki Haji, kalau sayanya itu sebenarnya ya banyak sih ya. Kemarin tuh waktu 7 harinya kakak saya, itu kan saudara-saudara dari utara, Kuntune, dari Arosbaya, dari timur, Blike, terus dari Surabaya itu kan datang. Nah kemudian mereka itu menunjukkan foto-foto. Saya bilang begini, kayaknya momennya nggak pas kalau bicara sekarang karena saya sedang berkabung. Cuman kan ini saya masih ada ikatan janji dengan Bu Dokter. Gitu. Jadi kan saya ini orangnya kan tidak mau mengkhianati janji. Sinetron doang, sinetron itu terikat janji. Tapi saya sepakat sih.